Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firza Sri Hurniatusania, NIM 1952012. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan modul 3 Laboratorium Audit tentang siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Sebelumnya yang harus kita lakukan yaitu melihat dan memeriksa terlebih dahulu prosedur audit yang ada di buku 2 halaman 44-48. Lalu kita buka buku modul 1 halaman 91 tentang penjelasan selisih yang terjadi dalam penghitungan fisik persediaan. Kita mulai dari yang pertama, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Untuk jurnal penyesuaiannya, kita bisa catat di daftar adjustment dengan jurnal beban kerugian persediaan barang hilang atau rusak pada persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Nilai ini didapat dari 90 kg polivinil dikali dengan harga satuan polivinil sebesar Rp15.000. Untuk satuan harganya kita bisa lihat di buku 1 halaman 89. Lalu untuk keterangannya mencatat kehilangan 90 kg polivinil karena dicuri. Yang nomor 2, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum dibukukan sebesar Rp8.800.000 termasuk PPN. Untuk jurnalnya, persediaan bahan baku, PPN masukkan pada hutang dagang. Untuk persediaan bahan baku didapat dari 500 kg dikali dengan harga satuan PS sebesar Rp16.000. Jadi didapat nilai Rp8 juta. Lalu kita dapatkan PPN masukan dari Rp8 juta dikali dengan 10%. Untuk hutang dagang sebesar Rp8.800.000 dengan keterangan mencatat pembelian 500 kg PS yang belum dicatat atau dibukukan. Lalu yang ketiga, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Untuk jurnal penyesuaiannya, beban kerugian persediaan barang hilang atau rusak pada persediaan bahan penolong sebesar Rp11 juta. Angka atau nilai Rp11 juta ini didapat dari 10.000 pieces karton box dikali dengan harga satuan karton box sebesar 1.100. Jadi didapat nilai Rp11 juta. Dengan keterangan mencatat kerusakan karton box 10.000 pieces akibat terendam banjir. Lalu yang nomor 4, barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Untuk jurnal penyesuaiannya, persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi sebesar Rp31.820.000. Angka ini didapat dari 2.000 kg Rukofin SP500 dikali dengan harga satuan Rukofin SP500 sebesar Rp15.910. Jadi dapat nilai Rp31.820.000. Untuk keterangannya, mencatat penitipan barang secara konsinyasi 2.000 kg Rukofin SP500 kepada PT Unicorn. Lalu yang nomor 5, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dengan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu beban promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran. Untuk persediaan barang jadi sebesar Rp15.910.000 didapat dari 1.000 kg Rukofin SP1000 dikali dengan harga satuan Rukofin SP1000 sebesar Rp15.910. Lalu untuk PPN keluaran didapat dari Rp15.910.000 dikali dengan 10%. Jadi untuk beban promosi sebesar Rp17.501.000. Dengan keterangan mencatat 1.000 kg Rukofin SP1000 sebagai sampel promosi untuk pembeli di Hainan. Lalu untuk yang nomor 6, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah pur pabrik
yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Untuk jurnalnya, persediaan barang dalam proses pada hutang gaji sebesar 15 juta rupiah dengan keterangan mencatat kekurangan upah buruh pabrik batch produksi 377 yang belum dibayar. Setelah itu kita bisa lanjut ke kertas kerja selanjutnya, yaitu indeks F dengan schedule persediaan. Untuk saldo per klien didapatkan dari buku 1 halaman 89 sampai 40. Lalu untuk bagian pair di sisi debit ada 15 juta rupiah didapatkan dari adjustment 6, yaitu tentang kekurangan upah buruh pabrik batch produksi 377 yang belum dibayar. Kemudian di sisi debit juga ada angka 8 juta dari persediaan barang baku, persediaan bahan baku didapat dari adjustment 2 tentang pembelian 500 kg PS yang belum dicatat atau dibukukan. Lalu untuk di sisi kredit ada persediaan barang jadi sebesar 47.730.000 didapat dari adjustment 4 dan 5. Adjustment 4 dan 5 yaitu mencatat penitipan barang secara konsinyasi dan mencatat 1.000 kg sebagai sampel promosi, yaitu 31.820.000 ditambahkan 15.910.000. Jadi totalnya 47.730.000 rupiah. Lalu di sisi kredit juga ada 1.350.000 dari adjustment 1, yaitu persediaan bahan baku atau mencatat kehilangan 90 kg polivinil karena dicuri. Lalu di sisi kredit juga ada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta rupiah dapat dari penyesuaian yang nomor 3 tentang kerusakan karton box 10.000 pieces akibat terendam banjir. Lalu untuk saldo per audit, cara menghitungnya didapat dari saldo per klien ditambah dengan per sisi kredit, sisi debit dikurangi per sisi kredit. Jadi untuk persediaan barang jadi, saldo per auditnya 1.730.351.000. Lalu untuk persediaan barang dalam proses, saldo per auditnya 350.107.800 rupiah. Untuk persediaan bahan baku, saldo per auditnya 527.156.300 rupiah. Dan untuk persediaan bahan penolong, 126.843.600 rupiah. Jadi untuk total per audit persediaan sebesar 2.689.458.700 rupiah. Lalu untuk selanjutnya indeks F1 tentang schedule persediaan barang jadi. Untuk saldo per klien juga bisa dilihat pada buku 1 halaman 89. Untuk pair di sisi kredit ada Rukofin SP500 sebesar 31.820.000. Jadi untuk saldo per auditnya 596.625.000. Lalu di sisi kredit juga ada Rukofin SP1000 sebesar 15.910.000 dan saldo per auditnya 443.157.140 rupiah. Jadi untuk total saldo per audit persediaan barang jadi sebesar 1.730.351.000. Kemudian untuk indeks F2 atau schedule persediaan dalam proses, untuk saldo per klien didapat dari buku 1 halaman 90. Untuk pair di sisi kredit ada 15 juta rupiah. 15 juta rupiah ini didapat dari FF6 atau referensinya dari FF6 sebesar 15 juta rupiah. FF ini hasil observasi dari persediaan. Lalu untuk saldo per auditnya yaitu 142.791.900 rupiah. Jadi untuk total saldo per audit
persediaan dalam proses sebesar 305.107.800 rupiah. Kemudian untuk indeks F3, schedule persediaan bahan baku, itu di sisi debit ada PS sebesar 8 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit ada polivinil sebesar 1.350.000 rupiah. Jadi untuk saldo beraudit polivinil sebesar 23.400.000 rupiah dan untuk PS saldo berauditnya 45.600.000 rupiah. Dan total saldo beraudit untuk persediaan bahan baku sebesar 527.156.300 rupiah. Kemudian untuk indeks F4, schedule persediaan bahan penolong, untuk saldo per kliennya juga sama, bisa dilihat di buku 1, halaman 89. Untuk pair di sisi kredit ada karton box sebesar 11 juta rupiah. FF3 dengan referensi FF3 didapat dari indeks F sebesar 11 juta rupiah untuk persediaan bahan penolong. Jadi untuk saldo per audit karton box yaitu sebesar 57.838.000 rupiah dan total saldo per audit untuk persediaan bahan penolong sebesar 126.843.600 rupiah. Kemudian untuk kertas kerja selanjutnya yaitu indeks FF1, schedule perhitungan fisik persediaan. Untuk jumlah fisik dan kartu, kita bisa lihat di buku halaman 90. Jadi terdapat perbedaan dari jumlah fisik dan kartu persediaan tersebut. Ini terdapat pada persediaan polivinil sebesar 90 akibat barang dicuri. Kemudian terdapat perbedaan juga dari persediaan karton box sebesar 10.000 dikarenakan bahan penolong terendam banjir. Kemudian terdapat perbedaan juga di persediaan Rukovin SP500 sebesar 2.000 akibat konsinyasi di PT Unicorn dan terdapat perbedaan antara jumlah fisik dan kartu di Rukovin SP1000 sebanyak 1.000 dengan keterangan barang untuk sampel promosi. Kemudian kita ke kertas kerja selanjutnya, yaitu order pembelian. Maksud saya, indeks TOC3 tentang schedule uji transaksi pembelian. Nah, untuk tanggal, nomor, nama pelanggan, dan jumlah didapat dari buku 1 halaman 94. Buku 1 halaman 94. Kita bisa lihat di sini. Kita mulai penjelasan dari PT Delta. Nama PT Delta dengan jumlah pembelian sebesar 20 juta rupiah. Untuk bukti pendukung dapat dilihat di buku 1 halaman 99 sampai 101. Lalu untuk selanjutnya juga seperti itu untuk PT Elang sebesar 30 juta rupiah, PT Fitria sebesar 40 juta rupiah, PT Gaya sebesar 50 juta rupiah, PT Hero sebesar 60 juta rupiah, dan PT Indah sebesar 70 juta rupiah. Kemudian untuk kertas kerja selanjutnya, indeks M1 tentang utang usaha. Hal ini untuk utang usaha dapat dilihat di buku 1 halaman 94 juga.
ini. Data per klien, maksud saya saldo per klien ini bisa dilihat di buku 1 halaman 93, 92 sampai 93. Kemudian di sisi pair kredit 990.000 didapat didapat dari penyesuaian nomor 7, atau kita bisa lihat di buku modul 1, yaitu jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Jadi kita bisa mencatatnya dengan jurnal hutang dagang pada kas dan setara kas sebesar 990.000. Dengan keterangan mencatat kekurangan pencatatan pelunasan utang pada PT Berkat. Jadi untuk saldo per auditnya, kita bisa lihat atau caranya dengan saldo per klien dikurangi per sisi debit ditambah dengan per sisi kredit. Jadi untuk PT Berkat, saldo per auditnya didapat Rp501.567.000. Kemudian untuk per di sisi kredit ada PT Delta sebesar Rp8.800.000 karena jawaban tidak setuju adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat pada tanggal 31 Desember. Ini bisa dilihat di daftar adjustment yang nomor 2, hutang dagang sebesar Rp8.800.000. Lalu untuk saldo beraudit PT Delta sebesar Rp30.800.000. Lalu untuk PT Elang, di sisi kreditnya juga ada Rp2.000.000 karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Jadi untuk saldo per audit PT Elang sebesar Rp35 juta. Jadi untuk total saldo per audit utang dagang sebesar Rp1.278.926.100. Kemudian kita ke kertas kerja selanjutnya, yaitu konfirmasi utang. Untuk indeks MM1.1, schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca, kita bisa lihat di halaman 94 dengan keterangan hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban sebagai berikut. Nah, terdapat 9 pemasok atau PT yang telah mengirimkan konfirmasi atau jawaban konfirmasi. Untuk hasil konfirmasi, di sini ada CB dan RD. Untuk CB yaitu jawaban konfirmasi yang cocok dan RD jawaban konfirmasi tidak cocok. Jadi untuk yang nomor 1 PT Andalas, hasil konfirmasinya setuju, jadi jawabannya CB. Lalu untuk PT Berkat, karena terdapat kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember atas penerimaan piutang sebesar 990.000, jadi hasil konfirmasinya tidak cocok dan perbedaannya sebesar 990.000. Lalu untuk PT Delta terdapat perbedaan sebesar 8.800.000 karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Jadi untuk hasil konfirmasinya RD. Dan untuk PT Elang terdapat perbedaan sebesar 2 juta rupiah karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang jatuh tempo
dan belum dikeliringkan. Jadi untuk hasil konfirmasinya RD. Untuk penerimaan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, untuk PT Berkat sebesar Rp501.567.000. Kemudian untuk PT Delta sebesar Rp30.800.000 dan untuk PT Elang Rp35 juta. Jadi untuk total perbedaannya sebesar Rp9.810.000. Lalu kita ke indeks selanjutnya. Indeks MM1.2 tentang ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Untuk saldo menurut konfirmasi atau CB yang dikonfirmasi sebanyak 6, jadi jumlahnya sebesar Rp711.559.100. Kemudian hasil konfirmasi dengan keterangan RD itu sejumlah 3, kemudian untuk jumlahnya 567.367.000 dengan selisih pembukuan klien sebesar 9.810.000. Jadi untuk total yang dikirim sebanyak 9 dan untuk totalnya sebesar 1.278.926.100 rupiah. Untuk total utang usaha sebesar 1.269.116.100 rupiah. Lalu juga diketahui total utang usaha tahun 2017 sebesar 1.068.203.500 rupiah. Jadi untuk persentase tahun berjalan, konfirmasi CB sebesar 56%, kemudian untuk hasil konfirmasi RD persentasenya sebesar 45%, dan untuk selisih dengan pembukuan klien sebesar negatif 1%. Sedangkan untuk persentase tahun lalu yang konfirmasi CB sebesar 67%, dan untuk hasil konfirmasi RD sebesar 53%, dan untuk selisih dengan pembukuan klien sebesar negatif 1%. Persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha untuk persentase tahun berjalan sebesar 100%, dan untuk persentase tahun lalu sebesar 119%. Kemudian kita ke kertas kerja selanjutnya, yaitu tentang BPP. Indeks PL2 tentang atau schedule beban pokok penjualan. Untuk data per klien, didapat dari buku 2, persediaan bahan baku awal sebesar Rp338.871.495. Kemudian pembelian sebesar Rp31.976.158.900. Kemudian untuk retur dan potongan pembelian sebesar negatif Rp39.481.900 dan persediaan bahan baku akhir Rp658.349.900. Jadi totalnya Rp31.517.198.595. Kemudian di sisi kredit terdapat persediaan bahan baku akhir sebesar Rp8 juta, dan di sisi kredit sebesar Rp12.350. Untuk kedua nilai ini bisa dilihat dari indeks F3 dan F4. Untuk indeks F3 ini 8 juta sisi debit dan 1.350.000 di sisi kredit, dan untuk F4 di sisi kredit 11 juta rupiah. Jadi di total itu di sisi kredit ketemu Rp12.350.
untuk saldo per auditnya, persediaan bahan baku awal tetap, kemudian untuk persediaan bahan baku akhir terdapat negatif Rp653.999.900. Jadi untuk totalnya 31.521.548.595 rupiah. Kemudian untuk tenaga kerja langsung dan beban produksi tak langsung, bensin, beban listrik, beban penyusutan, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban asuransi, dan beban lain-lain tidak ada saldo pair. Kemudian untuk total biaya manufaktur sebesar Rp34.815.091.224. Kemudian terdapat barang dalam proses akhir di sisi kredit, di sisi debit sebesar Rp15 juta. Kita bisa lihat di F2. F2 Rp15 juta tentang persediaan akhir, persediaan dalam proses akhir. Untuk saldo per kliennya sebesar negatif Rp290.107.800. Kemudian untuk saldo per audit sebesar 305 juta, negatif Rp355.107.800. Jadi untuk harga pokok barang manufaktur sebesar 23 juta di sisi debit dan di sisi kredit Rp12.350.000. Kemudian untuk harga pokok barang manufaktur di sisi untuk saldo per auditnya sebesar 33.849.313.724 rupiah. Kemudian untuk persediaan barang jadi akhir untuk saldo per kliennya negatif 1.778.081.000. Terdapat pair di sisi kredit sebesar 47.730.000. Ini bisa dilihat di indeks F1. Indeks F1 sebesar 47.730.000 di sisi kredit. Jadi untuk saldo per audit persediaan barang jadi akhir sebesar negatif Rp1.730.351.000. Dan untuk harga pokok barang dijual, saldo per auditnya sebesar 33.253.277. Maaf. Untuk saldo per auditnya, harga pokok barang dijual sebesar 33.253.277.959 rupiah. Kemudian kita ke indeks selanjutnya, yaitu PL2.1 tentang atau schedule uji bisa batas pembelian. Untuk tanggal, nomor, nama pelanggan, jumlah, serta tanggal pencatatan bisa kita lihat di buku 1 halaman 94. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai pengerjaan modul 3. Sebelumnya terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.